Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Renata Aulia Putri dari kelas 10B. Hari ini saya akan membahas salah satu kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan ini mempunyai perjalanan yang menarik, mulai dari lahirnya, akibat perpecahan, konflik perebutan kekuasaan, hingga akhirnya bangkit menjadi kekuatan utama di Jawa Timur. Pastinya setiap kerajaan besar pasti mempunyai kisah panjang sebelum mencapai masa kejayaannya. Begitu juga dengan Kerajaan Kediri atau yang biasa dikenal sebagai Kerajaan Kadiri, Daha, atau Panjalu, yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Timur sekitar tahun 1042 sampai 1202. Nah, uniknya, Kerajaan Kediri ini dari awal tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari pembagian sebuah kerajaan yang lebih besar, yaitu Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Nah, sebelum Kerajaan Kediri muncul, wilayah Kediri ini masih menjadi bagian dari Medang Kahuripan, sebuah kerajaan yang cukup kuat di masanya. Tapi bagaimana kerajaan sebesar Medang Kahuripan ini bisa terpecah? Untuk menjawabnya, kita harus kembali melihat ke masa belakang di mana Medang Kahuripan sedang berada di ambang kehancuran. Jadi semua bermula dari runtuhnya Kerajaan Medang pada tahun 1016 Masehi. Saat itu kerajaan ini diserang oleh Haji Wurawari, seorang raja kecil yang bersekutu dengan Sriwijaya. Serangan ini benar-benar menghancurkan pusat pemerintahan Medang dan membunuh rajanya, yaitu Dharmawangsa Teguh. Namun di tengah kekacauan itu, seorang pangeran yang bernama Airlangga berhasil melarikan diri. Bisa dibilang ini adalah titik balik sejarah. Jadi selama mengasingkan diri 3 tahun dan hidup di pengasingan, Airlangga menyusun rencana untuk membangun kembali kekuatan. Hingga akhirnya pada 1919 Masehi, ia mendirikan Kerajaan Kahuripan dan berhasil membawa kemakmuran ke wilayah tersebut. Jadi, sebenarnya siapa sih Airlangga itu? Airlangga merupakan putra dari Raja Udayana Bali dan Mahendrata dari Jawa, yang lahir pada 990 Masehi. Sejak kecil, ia dikirim ke Kerajaan Medang dan bahkan dijodohkan dengan putri Raja Dharmawangsa Teguh, Raja Kerajaan Medang. Tapi takdir berkata lain, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada 1016 Masehi, Kerajaan Medang diserang dan dihancurkan oleh Haji Wurawari. Nah, dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh terbunuh, dan Airlangga harus melarikan diri ke hutan. Ia hidup dalam pengasingan selama 3 tahun, dan akhirnya bangkit mendirikan Kerajaan Kahuripan pada 1019 Masehi. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, Kahuripan menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Semuanya berjalan dengan baik, sampai akhirnya tiba waktunya bagi Airlangga untuk menyerahkan tahtanya, dan disinilah masalah baru muncul. Jadi, kedua putranya justru berebut kekuasaan. Jadi, untuk menghindari perang saudara, Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaan Kahuripan menjadi 2 pada tahun 1045 Masehi, yaitu bagian Panjalu yang dikenal Kediri, yang berpusat di Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya, dan Janggala yang berpusat di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Nah, dua kerajaan ini tidak hanya dibatasi oleh garis politik biasa, melainkan secara alami yang dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Bisa dibilang ini seperti tembok alami yang memisahkan kedua kerajaan tersebut. Meskipun Airlangga sudah membagi kerajaan supaya lebih damai, persaingan antara Panjalu dan Jalangga tetap berlanjut. Pada awalnya, memang Jalangga lebih terlihat unggul, bahkan Panji Garasakan berhasil mengalahkan Panjalu dan memperluas wilayahnya. Namun setelah itu, Jalangga diperintah oleh beberapa raja pengganti. Namun, lambat laun, pengaruhnya mulai melemah. Di sisi lain, Panjalu atau Kediri justru semakin kuat dan berkembang menjadi kekuatan utama di Jawa Timur. Salah satu buktinya bisa dibaca atau dilihat di prasasti Hantang atau Ngantang yang berisi tulisan Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang. Tanda ini menunjukkan bahwa Panjalu berhasil bangkit dan menggantikan Janggala sebagai kerajaan yang lebih dominan di Jawa Timur. Sebenarnya yang membuat Panjalu atau Kediri lebih sukses dibandingkan Janggala adalah salah satu alasannya karena lokasinya yang strategis yang berada di sekitar aliran Sungai Berantas, yang waktu itu adalah jalur perdagangan utama di Jawa Timur. Dari sungai ini mereka bisa mengontrol perdagangan dan pelayaran yang otomatis membuat perekonomian mereka lebih maju. Setelah berhasil mengalahkan Janggala,
Sebagai kekuatan utama di Jawa Timur, Kerajaan Kediri tidak berhenti di situ saja. Justru inilah awal dari masa kejayaan mereka, dan puncaknya terjadi di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Jika kita mendengar nama Jayabaya, mungkin banyak dari kalian langsung teringat dengan ramalan Jayabaya yang masih sering dibicarakan hingga sekarang. Tapi lebih dari itu, Jayabaya adalah raja yang membawa Kediri ke tingkat kejayaan tertinggi. Di masanya, wilayah Kediri begitu luas hingga mencapai Sumatera. Ekonominya pun berkembang pesat, dengan sektor pertanian, perdagangan, dan pelayaran sebagai tulang punggungnya. Dan bahkan, catatan sejarah dari Kronik Cina tahun 1178 Masehi menyebutkan bahwa Kediri adalah salah satu negeri terkaya di Asia Tenggara. Tapi yang membuat masa Jayabaya semakin spesial adalah perkembangan sastranya. Kalian pasti tahu kisah epik Mahabharata kan? Nah, pada masa ini, Bharatayuddha, kisah perang besar dalam Mahabharata ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panuluh. Karya sastra ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Kediri, tetapi juga salah satu warisan sastra terbesar di Nusantara. Nah, bukti kejayaan Kediri juga bisa terlihat dari prasasti Hantang yang berisi tulisan Panjalu Jayati yang sudah saya sebutkan tadi, atau Panjalu Menang. Prestasi ini bukan hanya bertuliskan aksara kuno, tapi juga bukti nyata bahwa Kediri benar-benar mencapai masa puncak kejayaannya pada saat itu. Namun, kejayaan Kediri tidak berhenti di Jayabaya saja. Setelah Jayabaya turun tahta, Raja Kameswara membawa Kediri semakin bersinar sebagai pusat seni dan budaya. Kalau Jayabaya dikenal sebagai ekspansi dan kemakmuran ekonomi, Kameswara lebih dikenal sebagai raja yang mencintai sastra dan seni. Di masanya lahirlah karya-karya sastra besar seperti Semarawdahana dan Kresnayana. Banyak dari karya sastra ini bercerita tentang cinta dan kepahlawanan yang memperhatikan betapa budaya dan seni benar-benar berkembang di Kediri pada saat itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di masa Jayabaya dan Kameswara, Kediri bukan hanya kuat dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam kebudayaan dan sastranya. Nah, setelah menikmati puncak kejayaan, bagaimana nasib Kediri selanjutnya? Apakah kerajaan ini bisa bertahan atau justru menghadapi tantangan baru? Jadi jawabannya, setelah mengalami masa kejayaan di bawah Raja Jayabaya dan Kameswara, kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran di masa Raja Kertajaya. Masalah utamanya datang dari kesombongan dan kebijakan Kertajaya yang tidak suka dengan kaum Brahmana. Jadi Raja Kertajaya ini terkenal sebagai penguasa yang angkuh dan cenderung otoriter. Salah satu tindakan yang paling membuat para Brahmana marah adalah tuntutan dari Raja Kertajaya agar mereka menyembah Raja Kertajaya layaknya seorang dewa. Tentu saja ini bertentangan dengan ajaran Hindu-Buddha yang menempatkan raja sebagai wakil dewa, bukan dewa itu sendiri. Jadi para Brahmana yang merasa tertindas akhirnya memilih untuk melawan, tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi Raja Kertajaya secara langsung. Jadi akhirnya para Brahmana memilih untuk melarikan diri ke Tumapel dan mencari perlindungan kepada seorang pemimpin bernama Ken Arok. Tumapel sendiri sebenarnya bukan kerajaan besar, melainkan sebuah daerah bawahan Kediri. Jadi wilayah ini merupakan wilayah yang dipimpin oleh seorang aku atau bupati bernama Tunggul Ametung. Namun kekuasaan di Tumapel berubah drastis ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan berhasil merebut posisinya sebagai pemimpin. Sejak saat itu, Tumapel berkembang menjadi wilayah mandiri dan memiliki ambisi untuk melepaskan diri dari Kediri. Dengan dukungan para Brahmana dan rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Raja Kertajaya, Ken Arok melihat peluang untuk melawan Kediri secara langsung. Ditunjukkan pada tahun 1222, Ken Arok menyatakan bahwa Tumapel telah merdeka dan menobatkan dirinya sebagai raja. Tentu saja mendengar hal itu, Raja Kertajaya tidak tinggal diam. Ia segera mengirim pasukannya untuk menumpas pemberontakan ini. Namun, Ken Arok sudah sangat siap. Dengan dukungan rakyat dan para Brahmana, ia mengumpulkan pasukan dan melakukan serangan. Jadi, puncak pertempuran terjadi di Perang Gantar. Di pertempuran ini berlangsung sangat sengit, tapi pasukan Ken Arok memiliki semangat juang yang lebih besar. Dengan strategi yang lebih unggul, Ken Arok akhirnya berhasil untuk menaklukkan Kediri dan mengakhiri kekuasaan Kertajaya. Sejak saat itu, Kediri resmi menjadi bagian dari Tumapel, yang kelak akan berkembang sebagai kerajaan Singosari.
Dengan jatuhnya Kediri, berakhirlah salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang pernah berjaya. Namun akhirnya runtuh akibat pemimpin yang tidak bijaksana dalam menjalankan kekuasaan. Setelah runtuhnya Kediri dan beralihnya kekuasaan ke tangan Ken Arok, bukan berarti nama Kediri langsung hilang begitu saja. Sebagai kerajaan besar yang pernah berjaya, Kediri meninggalkan banyak warisan baik berupa prasasti maupun catatan asing yang menjadi sumber sejarah penting. Meskipun berada di Nusantara, Kediri ternyata tidak hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, tapi juga dicatat dalam sumber-sumber asing. Hal ini menunjukkan bahwa Kediri memiliki pengaruh besar, terutama dalam perdagangan dan hubungan internasional. Jadi ada dua sumber Tiongkok penting yang mencatat keberadaan kerajaan Kediri. Nah, jadi yang nomor satu adalah Kronik Tiongkok Ling Wai Tai Ta yang menyebutkan Puh Jialong, nama lain dari Panjalu atau Kediri. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa pada abad ke-12 Kediri sudah dikenal luas hingga ke Tiongkok. Yang kedua adalah kitab Jifanji oleh Cao Yugua yang menyebutkan Sukitan yang diyakini sebagai sebutan lain untuk Kediri. Dari catatan ini, kita bisa melihat bahwa Kediri bukan hanya kerajaan yang berpengaruh di Jawa, tetapi juga memiliki hubungan perdagangan internasional yang cukup kuat. Yang kedua dalam bentuk prasasti. Selain catatan asing, prasasti menjadi bukti otentik yang mengungkapkan bagaimana Kediri berkuasa dan berpengaruh di masa lalu. Beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Kediri antara lain adalah yang pertama, prasasti Banjaran. Prasasti ini bercerita tentang kemenangan Panjalu atas Jenggala, menunjukkan bahwa sejak awal persaingan antara kedua kerajaan ini sangat kuat. Dan yang kedua ada prasasti Hantang yang sudah saya sebutkan tadi juga, yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, yang berisi tentang keputusan raja yang memberikan anugerah tambahan kepada penduduk desa Hantang. Ini adalah bentuk penghargaan atas jasa mereka membantu Jayabaya dalam perebutan kekuasaan. Yang ketiga adalah prasasti Sirah Jati, dikeluarkan oleh Raja Sri Jayawarsa Digwijaya Sastra Prabu, berisi pemberian hadiah tanah kepada rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Kediri memiliki sistem pemerintahan yang menghargai rakyatnya dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa. Meskipun Kediri akhirnya runtuh, jejak kejayaannya tetap hidup dalam peninggalan-peninggalan ini. Jadi bagi kita yang hidup di masa sekarang, peninggalan tersebut bukan hanya sekedar artefak sejarah, tapi juga menjadi cermin bagaimana peradaban Nusantara berkembang sejak dahulu. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Jadi, baik dari awal terbentuknya Kediri, masa kejayaan di bawah Jayabaya, hingga keruntuhannya oleh Ken Arok, kita bisa belajar bahwa kejayaan tidak datang dengan mudah, dan mempertahankannya adalah tantangan yang lebih besar lagi. Namun, jejak sejarah selalu meninggalkan pelajaran berharga, baik dalam catatan, prasasti, maupun perkembangan sastra yang masih dikenal hingga kini. Jadi, sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tapi juga cerminan bagaimana kita membangun masa depan. Semoga dengan memahami sejarah Kediri ini, kita bisa lebih menghargai warisan leluhur dan mengambil pelajaran darinya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, dan juga Pak Eko, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada penyampaian presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih.